Training Sisi 2022. Perkenalkan, nama saya Nurrobi Fatul Maslilah. Saya adalah fresh graduate akuntansi Universitas Internasional Semen Indonesia. Saya memiliki pengalaman bekerja sebagai staf piutang di salah satu perusahaan swasta di Kota Gresik. Selain itu, saya memiliki pengalaman magang sebagai junior financial planning di PT Semen Indonesia Persero Tbk. Pencapaian terbesar saya selama kuliah adalah menjadi salah satu penerima beasiswa PP Adikti tahun 2019, lolos dalam seleksi PMMB tahun 2021, dan lulus dengan predikat cum laude, serta telah tersertifikasi accounting junior. Saya adalah pribadi yang mampu bekerja dengan tekun, teliti, bertanggung jawab, dan jujur. Kekuatan terbesar saya adalah saya mampu bertanggung jawab atas apa yang saya kerjakan, dan saya mampu mengendalikan diri saya ketika ada masalah. Dan kelemahan terbesar saya adalah seorang yang mudah kecewa dan tidak sabar. Perkenalkan, nama saya Resi Noviani. Saya merupakan fresh graduate lulusan Universitas Internasional Semen Indonesia, jurusan akuntansi. Selama perkuliahan, saya aktif mengikuti berbagai organisasi dan kepanitiaan. Saya juga ikut terjun ke dalam penelitian dosen. Selama perkuliahan, saya pernah mengikuti magang di kantor jasa akuntan Arif Wahyudi Lukman Sidoarjo. Di sana, saya membantu membuat laporan keuangan salah satu yayasan dan juga diajari berbagai software aplikasi akuntansi. Pencapaian terbesar saya selama perkuliahan adalah mendapatkan beasiswa PP Adikti tahun 2019. Saya juga lulus dengan cum laude dan tersertifikasi junior akuntansi. Kekuatan terbesar saya adalah saya merupakan orang yang mudah belajar dan cepat menangkap informasi yang ada. Saya juga dapat bekerja sama dengan tim. Apabila ada sebuah proyek bersama, saya yakin dapat melakukannya karena saya dapat bersosialisasi dengan cepat. Kelemahan dalam diri saya merupakan orang yang kurang percaya diri karena terkadang saya suka membandingkan hasil saya dengan hasil orang lain, sehingga membuat saya merasa insecure dengan orang lain. Hai Fatul, ketemu lagi. Kita ngobrol-ngobrol yuk. Yuk. Aku mau tanya nih, gimana cara kamu mengelola banyak tugas dengan waktu yang ketat? Kalau saya sih selalu memprioritaskan tugas-tugas yang penting dan yang paling awal. Dan sebisa mungkin saya tidak mengerjakan tugas dalam hitungan jam deadline, sehingga saya mampu mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Kalau kamu gimana, Resti? Kalau saya tentunya membuat daftar pekerjaan, di mana pekerjaan yang paling penting dan mendesak saya pekerjakan dahulu, lalu untuk pekerjaan yang penting namun tidak mendesak, saya kerjakan kemudian hari, dan untuk pekerjaan yang tidak penting namun mendesak, bisa saya delegasikan kepada orang lain. Oh ya, Resti, bagaimana kamu mengatur hari-hari kamu? Dalam keseharian saya, sebisa mungkin saya harus tahu apa yang saya kerjakan pada hari ini. Saya membuat daftar pekerjaan yang nantinya akan saya lakukan dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar tidak terbuang dengan sia-sia. Kalau keseharianmu gimana? Sehari-hari saya selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebisa mungkin saya hanya mengerjakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi saya, dan saya menghindari kegiatan yang tidak bermanfaat bagi saya, sehingga saya mampu menyeimbangkan antara beraktivitas, beribadah, dan istirahat. Oh iya tuh, ngomong-ngomong, seberapa tahu sih kamu tentang PT Sisi? PT Sinergi Informatika Semen Indonesia merupakan anak usaha dari PT Semen Indonesia Persero Tbk. Sisi merupakan tim inti pengembangan dan dukungan operasional ICT untuk PT Semen Indonesia dan anak usahanya. Lalu, apa yang kamu ketahui tentang Sisi, Resti? Setahu saya, PT Sisi merupakan anak perusahaan dari PT Semen Indonesia. PT Sisi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan informasi. Produk dan layanan di PT Sisi yaitu share service, digital solution, dan sistem integrator. Mengapa kamu ingin menjalani training di PT Sisi, Resti? Karena saya ingin mengetahui proses bisnis di PT Sisi.
dan brainstorming dengan para karyawan Sisi, agar saat bekerja di Sisi, saya memiliki ilmu dasar yang nantinya akan saya terapkan dan saya kembangkan di PT Sisi. Kalau alasanmu gimana? Kalau saya sih ingin mengetahui proses bisnis di PT Sisi, sehingga ketika nanti saya menjadi bagian dari PT Sisi, saya akan mengetahui lebih dalam tentang proses bisnis di PT Sisi dan dapat bekerja secara maksimal. Menurutmu, tantangan terbesar apa di bidang akuntansi dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Menurut saya, tantangan utama dalam bidang akuntansi adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Pekerjaan seorang akuntan kemungkinan akan tergantikan oleh teknologi AI. Saya sadar dan harus menghadapi perkembangan teknologi tersebut. Sehingga untuk mengatasinya, saya perlu mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri saya untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Dan saya melihat perkembangan teknologi tersebut sebagai peluang, bukan ancaman. Kalau menurut kamu, apa tantangan utama di bidang akuntansi? Tantangan terbesar saya sebagai seorang akuntan adalah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Peran teknologi mulai menggeser kendali kita sebagai manusia. Potensi teknologi menggantikan peran profesi akuntan hanya menunggu waktu. Peran akuntan akan bersifat strategis dan konsultatif. Maka dari itu, para akuntan harus memiliki sertifikasi yang nantinya dapat dijadikan bekal untuk dia bekerja. Seperti sertifikasi FASI berteknologi, supaya mampu bertahan dalam bersaing. Seorang akuntan juga harus memiliki strategi seperti penguasaan soft skill. Di sini kami akan membahas mengenai ERP dan laporan keuangan. Oh ya Resti, seberapa paham kamu mengetahui ERP system dan bagaimana cara kerjanya? ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Cara kerja ERP menggunakan dashboard yang memudahkan pengguna melihat data real-time yang dihimpun dari proses bisnis di seluruh departemen. Seperti contohnya adalah SAP, di mana di SAP terdapat modul material management, modul sales dan distribution, modul financial accounting, serta modul controlling. Kalau kamu sendiri seberapa paham sih tentang ERP? ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Cara kerja ERP memungkinkan data dari berbagai departemen dibagikan dan diakses oleh semua orang yang ada di organisasi. Jadi, ERP menyatukan semua orang di satu sumber. Contohnya modul finance. Finance akan mengkonsolidasikan seluruh keuangan perusahaan dan akan lebih mudah terintegrasi. Oh iya tuh, ngomong-ngomong mengenai metode depresiasi, kapan sih kita tidak menggunakan depresiasi garis lurus? Kita tidak menggunakan metode garis lurus pada saat menghitung aset tetap seperti mesin produksi. Dikarenakan untuk menghitungnya menggunakan persentase yang berbeda-beda setiap tahunnya. Kalau menurut kamu gimana, Resti? Jadi, kita tidak perlu menggunakan metode depresiasi garis lurus ketika menghitung aset lancar. Karena aset lancar merupakan aset yang habis pakai dan tidak memerlukan perhitungan. Sehingga apabila aset lancar habis, kita hanya perlu membelinya ulang. Dan metode depresiasi garis lurus banyak digunakan untuk memperhitungkan aset tetap seperti gedung. Menurut kamu, jika kamu hanya memiliki satu laporan saja dan ingin meninjau kesehatan keuangan perusahaan, laporan apa yang akan kamu gunakan dan mengapa kamu menggunakan itu? Menurut saya, apabila saya hanya memiliki satu laporan keuangan, saya akan menggunakan laporan keuangan laba rugi. Karena di dalam laporan keuangan laba rugi memiliki komponen penting yaitu penjualan atau pendapatan dan beban, di mana kita bisa mengetahui berapa jumlah pendapatan kita dan berapa jumlah beban kita.
Sehingga di dalam laporan itu kita sudah tahu performa perusahaan tersebut dengan melihat hasil laba atau rugi perusahaan tersebut. Kalau kamu sendiri bagaimana tuh? Menurut saya, jika saya hanya memiliki satu laporan saja, saya akan memilih laporan laba rugi karena di laporan laba rugi terdapat informasi tentang penjualan, beban pokok penjualan, pendapatan, dan beban. Perusahaan dikatakan laba jika pendapatannya lebih besar daripada bebannya, dan sebaliknya jika perusahaan dikatakan rugi jika bebannya lebih besar dibandingkan pendapatannya. Di sini kita akan melihat kesehatan keuangan perusahaan. Satu, menurutmu apa yang terjadi pada laporan laba rugi apabila persediaan naik sebesar $10? Jika persediaan naik sebesar $10, maka harga pokok penjualan juga akan bertambah sebesar $10, sehingga mengakibatkan laporan laba rugi, yaitu tepatnya di laba kotor, akan berkurang sebesar $10. Kalau menurut kamu, jika persediaan naik sebesar $10, bagaimana? Menurut saya, persediaan kan merupakan komponen dari HPP. Nah, HPP sendiri merupakan jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa. Jadi, jika persediaan naik sebesar $10, maka HPP akan semakin naik, sehingga beban akan juga bertambah, dan bisa saja laba akan berkurang sebesar $10. Jadi, kesimpulannya mengenai ERP merupakan sistem informasi yang terintegrasi bagi perusahaan manufaktur dan juga jasa yang akan mempermudah proses bisnisnya. Dan laporan keuangan yang digunakan untuk meninjau kesehatan keuangan perusahaan adalah laporan laba rugi. Sekian pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.